Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Batur yang saya hormati, kepada pimpinan cabang Aisyah Batur yang saya hormati, kepada pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur yang saya hormati, kepada pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Batur juga yang saya hormati, dan terkhusus teruntuk untuk takmir masjid DKM yang saya hormati. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah tentunya pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, berjabat hati dalam rangka untuk menyambung ukhuwatul Islamiyah di antara kita semuanya. Karena hubungan manusia di alam dunia ini ada yang disebut dengan silatul ukhuwah dan ada yang disebut dengan silaturrahim. Kalau silaturrahmi pendekatannya lebih kepada hubungan yang masih nyambung darahnya, adapun silatul ukhuwah ini adalah tidak terbatas. Asalkan dia seorang muslim, asalkan dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, nabinya adalah Nabi Muhammad, kitab sucinya adalah Al-Qur'an, maka dia adalah merupakan saudara kita yang iftiraq di dalamnya adalah merupakan bentuk yang terlarang di antara kita semuanya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun pentingnya kita menyambung silatul ukhuwah di antara kita, sebagaimana informasi ini disampaikan oleh beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hari kiamat nanti selesai hisab tidak ada orang yang lebih perhatian daripada saudara-saudara kita. Saudara kita yang bukan jalinan dari darah, ketika mereka sudah Allah takdirkan masuk ke dalam surga, mereka tidak egois. Yang penting kan saya sudah masuk ke dalam surga, urusan yang lain tidak ada di surga itu urusan mereka. Tapi saudara kita sesama muslim, saudara, mereka begitu luar biasanya sikap dan sifatnya kepada kita. Dicarilah teman-teman yang dulu sholat bersama-sama, puasa bersama-sama, berjuang bersama-sama, dicari di sekeliling surga. Ketika kemudian tidak mendapatkan, dia tanya sama Allah, ya Allah,
Di mana teman-teman kami yang dulu sholat bersama, yang dulu haji umrah bersama, yang dulu puasa bersama, kok saya cari di surga nggak ada ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, khud man araftum wa haramtu surahu anin nar. Persilahkan kamu pergi ke neraka, cari teman-temanmu di neraka, dan saya haramkan jasadnya dari api neraka. Dengan izin Allah, saudara, orang ini masuk ke dalam neraka. Berjumpalah dengan teman-teman yang dulu sholat bersama, berjuang bersama, puasa bersama, haji umrah bersama. Ada yang sudah kebakar sampai mata kaki, ada yang sudah kebakar sampai lutut, dibawa oleh teman ini untuk masuk ke dalam surga. Dari hadis ini kemudian Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tokoh tabi'in, memberikan nasihat kepada kita, istaghfiru min asdiqail mu'minina fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian teman-teman mukmin, jangan sampai kepada organisasi, kelompok, jamaah yang kita terjuni membatasi kita untuk mempunyai saudara-saudara Islam yang lain. Istaghfiru min asdiqail mu'minin, perbanyaklah oleh kalian teman-teman mukmin, fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah, oleh lantaran teman-teman mukmin nanti dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dan mengingat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, kalau kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang mengarah kepada pribadi solih, kegiatannya kegiatan yang benar, pikirannya dikuras untuk memikirkan iqamatuddin, tenaga, harta kita, bahkan nyawa yang satu-satunya manusia miliki dipertaruhkan untuk iqamatuddin. Kalaulah saja kita dikumpulkan dengan orang-orang semacam itu, kok kita tidak klik, hati kita gak nyambung sama orang-orang yang semacam ini, sangat boleh jadi, saudara, kita akan dipertemukan dan diperkumpulkan dengan orang-orang yang ahli maksiat. Maka kalau kita sudah ketemu komunitas, kita sudah ketemu satu perkumpulan yang berazam untuk iqamatuddin dengan keikhlasan yang mendalam, pegang dan mimpi, saudara, kalau kita kepengen teman yang sempurna, mimpi, saudara, kalau kita kepengen organisasi yang sempurna, mimpi, saudara, kalau kita kepengen satu jamaah yang sempurna. Karena kesempurnaan adalah hak prerogatif Allah. Kalaupun ada kekurangan pada teman kita, ada kekurangan dalam lembaga kita, jangan sampai kemudian kita jauh daripada mereka. Istaghfiru min asdiqail mu'minina fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salam serta salawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya'i wal mursalin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beberapa tahun saya tidak kesini, sudah terjadi banyak perubahan yang luar biasa. Yang tadinya halaman tidak beratap, saya lihat begitu masuk sudah beratap. Kalau dulu saya ngisi pengajian, sering kemana-mana saya mengatakan, iya, takmir masjid mah nggak pernah ngisi tabligh, ustadz-ustadznya yang ngisi tabligh, suara keras di luar tapi di dalam nggak nyaman. Alhamdulillah, begitu saya make mic malam hari ini, alhamdulillah suara bisa kedengar kemana-mana. Sebab ini inti, kalau suara nggak kedengar, kami yang ngisi ceramah nggak bisa menguasai jamaah. Akhirnya karena suaranya pelan, jelek jadinya, akhirnya kemudian bapak ibu cerita-cerita sendiri, nggak fokus. Terus tahun kapan saya ngisi ke sini, saya masih tadi dalam hati moga-moga ngisi pengajian pakai kursi biar saya duduk. Kadang-kadang panitia kan nggak pernah ceramah,
asal kasih mimbar suruh berdiri 1 jam, bayangin, berdiri 1 jam. Apalagi makin hari usia makin tua, dengkul semakin keropos. Alhamdulillah tadi saya lihat, oh ada kursi, barangkali duduk, dan alhamdulillah duduk. Belum ceramah sudah disediakan minum, walaupun tadi gelasnya mau jatuh. Berarti ini salah satu gelas kosong sebetulnya. Pura-puranya ini teh, ini bening gitu loh. Tapi tadi kan actionnya ini jatuh di sini. Wahai ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya sangat berbahagia karena menghantarkan teman-teman kita pemuda cabang Muhammadiyah Kauman Batur ini untuk memberikan pikiran-pikiran terbaik dalam musyawarahnya yang tidak lain adalah untuk iqamatuddin. Kemarin yang datang ke saya tanya mau tema apa, terserah saya. Tiba-tiba di SMS temanya ini Ustadz, peran pemuda akhir zaman. Pokoknya sekarang kalau kata-kata akhir zaman lagi ngetren banget gitu nggih. Kajian akhir zaman, Ustadz akhir zaman. Saya pernah terapi istri saya pas pengobatan akhir zaman. Nanti ada bakso akhir zaman kan gitu ya. Pentol akhir zaman. Ya memang karena kita di akhir zaman soalnya. Jadi apa-apa kaitannya akhir zaman. Ya tidak masalah. Peran pemuda di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ini sudah qat'i, kita mau tidak mau, dengan dan tanpa kita, bahwa Islam akan tegak menjadi rahmatan lil alamin. Ini harga mati, dengan dan tanpa kita. Saudara mau ikut dalam barisan iqamatuddin, Islam dengan izin Allah akan menjadi rahmatan lil alamin. Oleh lantaran saudara takut, minder hatinya, saudara ngumpet tidak mau berjuang, pun Islam tetap akan tegak. Pilihannya ada pada kita. Akankah kita menjadi pemain atau hanya sekedar jadi penonton saja? Sebab sekali lagi, tanpa dan dengan kita, Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, akan tegak syariat-syariat Islam dan akan memancarkan cahaya di seluruh dunia. Ini paten. Wahai ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka terkhusus bagi para pemuda, ayo bangkit. Saudara berada di barisan pejuang-pejuang, Islam akan tegak dan akan menang. Saudara ngumpet nggak pernah kelihatan, saudara tetap di rumah saja, saudara tetap dalam kehangatan selimut saudara, Islam juga tetap akan menang dan akan tegak. Pilihan ada di tangan kita. Saudara, kalau nanti Islam qadarullah tegak dan kita tidak ada peran sama sekali, kita kan kecolongan. Padahal per hari ini kalau kita ngandelin amal kita, saudara, apa sih yang akan kita andelin di hadapan Allah untuk kita masuk ke dalam surganya? Salat saya dan panjenengan sami yang akan diandelin di hadapan Allah. Allah, salat saya 5 waktu sudah di masjid seterus ya Allah, saya jamaah terus, plus saya tambahi dengan salat-salat yang lain. Di sepertiga malam ketika orang ternina bubukan, saya bangkit membentangkan sajadah, ruku sujud di hadapanmu ya Allah. Itu yang akan kita andalkan di hadapan Allah. Salat yang hari ini antara jamaah dengan tidak kita bisa ukur banyak mananya. Yang sudah alhamdulillah rutin jamaah, antara yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk banyak mananya. Makanya kan Rasulullah beliau menginformasikan kepada kita, orang sholat itu kan nggak totalitas ngebawa pahala 100%, pahala sholat kita bawa pulang. Ada yang cuma dapat 50%, ada yang dapat 25%, bahkan ada yang tidak membawa pahala sholat sama sekali, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Saudara kaum muslimin, inikah yang akan kita hadapkan di hadapan Allah?
air mata yang Allah sediakan di belakang bola mata kita yang jarang tertumpah di hadapan Allah. Selain Allah menyediakan di lautan, Allah sediakan di langit sebagai air hujan, Allah telah menyimpan air di belakang bola mata kita. Bahwa ketika air ini menetes, saudara, menetesnya karena haus takut kepada Allah, dijamin mata itu yang dibasahi oleh air mata tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tapi coba kita bayangin sholat kita, kualitas sholat kita yang kita hadapkan kepada Allah. Berapa kali dalam seumur hidup kita sholat nangis, bersimpuh di hadapan Allah, menyesali dosa-dosa kita, melihat kebesaran Allah. Sekalinya kita nangis sholat karena kita ingat utang kita. Wah, jen utangnya kenakeh banget, akhirnya kemudian kita nangis. Padahal harusnya karena kita khauf kepada Allah, takut kepada Allah, getar hati kita, menetes air mata ini. Saudara kaum muslimin wal muslim, kita akan andalkan sedekah kita yang sering kita ungkap. Allah sindir, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau infakkan yang terbaik. Padahal rata-rata kita infak yang kita andelin, yang bakal kita andelin untuk masuk surganya Allah, itu dari yang sisa-sisa. Kita punya sarung dua, mana yang kita bagi ke tetangga yang sudah lama, yang baru mah tidak. Ibu-ibu punya kudung untuk dibagi ke tetangga ibu yang lain, kudung yang mana? Kerudung yang kira-kira always losuh, yang baru tetap dipakai. Sekali kita infak yang baru, Mbak nyuwun sewu niki nggih jenengan mawon, loh anu tasnya anyar kok Bu, nggih mboten napa-napa, anu kula mboten cekap. Alasannya ternyata infak yang baru karena enggak cukup, bukan karena kita kepengen infak yang terbaik, tidak. Sekali-kali kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kita menginfakkan yang terbaik di antara kita. Kalau gaya infak kita ini adalah sisa-sisa, bahasa kita turahan, paham turahan? Nyun sewu nggih ibu-ibu sing namine turah nggih. Kakak saya juga namanya turah. Jadi yang kita pakai sisa, yang kita pakai turahan, inikah yang akan kita pede untuk masuk ke dalam surganya Allah? Tidak. Maka paling tidak kalau kita nggak optimis, kita pesimis dengan amalan-amalan kita, ayo apa yang kita bisa, kita ada dalam garda, dalam barisan iqomatuddin sebisa kita. Hatta walaupun kita hanya bisa ngantar ustaz, hatta walaupun kita bisa hanya nata meja, apapun peran kita untuk iqomatuddin itu penting. Dan Islam, Allah tentunya tidak akan melihat jabatan kita, yang dilihat adalah takwanya. Sebab ini nanti kalau musran terus pembagian tugas, ada yang kemudian merasa kalau di job-job tertentu ini berarti bagian-bagian yang luar biasa, istimewa. Tapi kalau bagian-bagian yang kecil itu kata kita bagian bawang konrong. Maka dalam Islam iqomatuddin tidak ada bawang kontong. Dalam struktur mobil apapun diperlukan, Pak. Hatta pentil yang kecil saja itu diperlukan. Maka nanti ketika iqomatuddin yang terstruktur, ada organisasinya, ada kepemimpinannya, jangan sampai kalau saudara dipasrai amanah karena itu menurut saudara kurang posisinya, kurang mapan lah, kurang bagus lah, kurang tersohor lah,
menjadikan saudara kemudian tidak semangat untuk bekerja. Apapun yang kita bisai untuk iqamatuddin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Bukankah diceritakan ada seorang sahabat, ada seorang sahabiyah yang amalnya kecil, tapi yang dinilai oleh Rasul pada saat itu bukan masalah amalnya, tapi karena keistiqomahannya. Ada seorang sahabiyah yang pekerjaannya adalah membersihkan tempat sholat. Melihat pekerjaannya Bapak Ibu sekalian kecil. Ada lagi seorang sahabat yang sebelum sahabat lain pergi ke masjid kemudian menyalakan lentera, kecil. Kalau hari ini di Al-Hasbi misalkan sebelum podo datang kemudian klik 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 klik, itu kan amalan kecil. Tapi ternyata yang dinilai bukan amalan itu saja, keistiqomahannya. Oh, saya bisanya nyapu, akan saya persembahkan untuk masjid saya tercinta ini, kebersihan. Setiap orang yang masuk ke dalam masjid, mereka akan menikmati kebersihan masjid, keindahan masjid, wanginya semerbak. Saya bisanya ini akan saya persembahkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pesan saya yang pertama kepada teman-teman pemuda nanti, apapun jabatan yang diberikan, amanah yang diberikan, jangan sampai menilai diri sendiri bahwa ini jabatan yang kurang penting, ini jabatan rendahan dan lain sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwanya. Kemudian kedua yang saya pesankan untuk menghantarkan nanti musrannya, bahwa ingatlah syarat kemenangan itu minimal ada dua, himmatus sabab wa hikmatus suyuh. Ini perlu diingat. Saudara akan menang dalam iqamatuddin kalau pertama, komponen iqamatuddin ini ada kesemangatan para pemuda. Yang muda-muda semangat bangkit luar biasa akan menjadi ciri kemenangan umat Islam. Alhamdulillah, setelah pemudanya bangkit di Batur ini dengan dunia medsosnya, akhirnya kemudian bangkit. Bahkan ustadz-ustadz skala nasional sudah singgah di Batur ini, luar biasa. Ini karena apa? Kesemangatan para pemuda. Pemuda yang masih semangat, entengan, tenaganya masih full, baterai masih full, digunakan apapun tidak lelah. Maka ini komponen penting di dalam kemenangan Islam. Tapi ingat, komponen ini tidak sendirian. Ada komponen kedua yang sangat menunjang, wa hikmatus suyuh, hikmahnya orang-orang tua. Maka pemuda jangan los jalan sendirian, karena memang saudara punya semangat, saudara punya azm yang kuat, tetapi hikmah saudara masih sedikit sekali. Pengalaman-pengalaman dalam perjuangan sangat minim. Maka kita perlu kepada orang tua. Masuk Isa? Udah masuk nggih? Kita lanjut sedikit lagi. Wahai sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan saya yang kedua, jangan tinggalkan hikmatus syuyuh, yaitu hikmahnya orang-orang tua. Kita perlu ingat bahwa sejarah ini cuman putaran. Yang dulu sudah pernah dialami orang tua biasanya akan berulang kembali, hanya seperti putaran saja. Maka ketika kemudian kita berjuang dalam iqamatuddin ini, pemuda-pemuda harus banyak belajar perjuangan daripada orang-orang tua kita. Saya bersama teman-teman di tempat saya, walaupun itu temponya setahun sekali, kami lakukan untuk berkunjung kepada orang-orang tua. Bahkan tidak hanya orang-orang tua dari kalangan Muhammadiyah yang kami kunjungi, bahkan dari orang-orang tua Nahdlatul Ulama juga kami kunjungi.
ternyata apresiasinya luar biasa. Mereka senang luar biasa, doa yang terlontar dari orang-orang tua kita luar biasa mendoakan kita yang muda-muda untuk konsis istiqomah dalam iqomatuddin. Mereka bercerita tentang perjuangannya mereka dulu, sehingga kemudian ketika kami yang muda sudah merasa berbuat banyak, oh ternyata dulu orang-orang tua kami telah banyak berbuat yang saya tidak ada seujung kukunya. Kalau kami merasa berat menghadapi di medan dakwah, ada cercaan, makian, hinaan, umpatan, ternyata orang tua dulu pernah bahkan lebih daripada itu. Bahkan salah satu tokoh yang kami hadiri, kunjungi di situ sampai mengatakan dan membuka bajunya, Wak. Di perutnya itu masih ada belang yang dulu pernah ditusuk ketika iqomatuddin. Akhirnya kemudian kami merasa, ya Allah, orang tua memang punya hikmah. Ketika kami yang muda merasa sudah begitu jemu menghadapi umat, kami dakwah untuk menghantarkan mereka agar menjadi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oh, nyatanya ini toh balasannya, umpatan, hinaan, makian yang kami terima. Begitu kami sowan kesepuan, oh belum apa-apa perjuangan saya, baru dihina, dicaci, dimaki. Orang tua kami dulu pernah nyawa menjadi taruhannya untuk iqomatuddin. Maka sekalipun kalian semangat wahai para pemuda, jangan tinggalkan hikmah orang-orang tua. Mereka telah terdahulu berjuang lebih satu langkah lebih awal daripada kita. Pengalaman demi pengalaman mereka miliki, maka perlu kemudian kita ambil hikmahnya di situ. Kalau sudah ada kesemangatan pemuda, ada hikmahnya orang tua, fa insyaallah kemenangan Islam akan segera kita songsong. Pak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir istiqomah. Karena perjuangan ini berat, sehingga jangan sampai perjuangan ini kita letakkan di atas pondasi yang rapuh. Ketika kita berjuang, jangan sampai orientasinya itu, oh dia suka, dia tidak suka. Kita berjuang bukan untuk menyenangkan hati orang sebelah. Kita berjuang bukan untuk menyamankan hati orang di samping kita, tapi kita berjuang dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang kita carinya ridho Allah, masalah manusia tidak ridho, falyatafaddal, please silahkan, yang penting Allah ridho kepada saya. Makanya kisah ini sering saya berikan motivasi ini kepada para pemuda. Dahulu ada seorang anak dan bapak pergi safar bawa keledai. Waktu itu yang naik bapaknya, lewat satu kampung, dikomentarin sama kampung tersebut, member bapak ora pengertian, anaknya kon nuntun kok palah bapaknya tangkring. Akhirnya bapaknya turun, anaknya yang naik. Lewat satu kampung lagi, dikomentarin lagi, anak durhaka, tingkreng sempreweng, yang anak bapaknya seng nuntun palah keringetan. Akhirnya dua-duanya naik. Ketika naik lewat satu kampung lagi, komentar lagi kampung tersebut. Pas kampung itu orang-orang yang pecinta hewan, dia bilang memper wong orang duwe pri kehewanan, wos keledai celek tunggangi wong loro yang menteleng kayak mbatan, bukan. Dikomentari lagi. Akhirnya dua-duanya turun nonton bareng. Lewat kampung itu palah dikatakan, wo memper wong dempolo kendo, bawa kendaraan ora ditunggangi, palah hanya ditonton saja. Akhirnya kemudian jurus terakhir, keledainya diikat, dipekul wong loro. Nah, komentar apa maning iki? Lewat satu kampung dikomentari lagi, memper wong edan, nggawa kendaraan ora tunggangi palah pekul. Cobi jenengan saking mriki teng nusupan ngen kula mbeto sepeda motor ninja, mboten tumpaki palah dipekul. Ya dedan-edan wong sedan ket kapan.
Akhirnya kemudian bapak ini mengatakan kepadanya, anaknya, nak, ada pelajaran besar dalam safar kita. Kalaulah kita nggugu omongi wong, itu nggak ada rampungi. Kalau kita kok nggugu omongnya orang, nggak ada selesainya. Saudara mau jadi orang alim, dikomentari. Saudara jadi anak yang brehol, jadi anak yang nakal, dikomentari. Saudara ngetem dalam berjuang, ada yang komentar. Saudara dari pondok pesantren anteng nggak mau berjuang, dikomentari. Memper cakang pesantren kok gelem berjuang beora, tahu khutbah beora, dikomentari. Khutbah kemana-mana mentang-mentang sekarang pesantren gak disaingi kabeh, batir ora uman, akan kita dikomentari terus. Maka kalau kita nggugu komentari orang gak ada selesainya. Yang penting kita jalankan iqamatuddin ini, Allah ridho kepada kita, selesai. Masalah orang mau komentar apa itu terserah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Yang penting yang saya cari ridho Allah. Kenapa pesan ini saya sampaikan? Iya, karena banyak dalam kita berorganisasi itu kadang-kadang begitu, yang muda disentil yang tua, akhirnya yang muda itu kemudian futur. Wes nek kayang kono wis lah, ora usah gerak beliau wis. Ada yang kadang-kadang semangatnya kalau pas dikasih jabatan, rajin ke masjid saf awal terus. Begitu jabatannya selesai digantikan orang lain, ketua pemuda ranting kauman nggak pernah kelihatan ke masjid. Ini kan nyarinya bukan karena ridhonya Allah, tapi ridhonya manusia. Maka penting dalam iqamatuddin ini yang kita cari ridhonya Allah, bukan hanya ridhonya manusia. Sehingga istiqomalah dalam kebenaran, walaupun itu kita sendirian. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikan dakwah dengan lisan, tapi paling tidak kan kita dakwah bil hal. Kalau saudara sudah yakin akan penyakit-penyakit di masyarakat, penyakit TBC, ada tahayul, bid'ah, khurafat, jalankan. Yang sering jadi bumerang bagi kita, kita menjadi tokoh pemberantas TBC, tapi di masyarakat kita masih akrab dengan TBC. Kadang-kadang kita sudah ditokohkan, dituakan, ditunjuk menjadi ketua pemuda ranting kauman, padahal misi kita untuk memberantas TBC. Kadang-kadang kita diundang tetangga pakai pekewuh, sama Allah tidak pekewuh, sama tetangga pekewuh. Kalau kita langgar, bukankah kita pekewuh sama Allah? Taruhannya adalah tauhid kita. Barangkali kalau kita pekewuh sama tetangga, selesaikan. Kalau kita minta maaf, nyun sewu saya ada acara, nyun sewu mohon maaf saya nggak bisa hadir. Saya pernah Pak di Bangka Belitung, saya hidup di lingkungan orang-orang yang masih suka demikian. Begitu ngundang kiai di musola itu, saya yang jadi sasarannya. Saya merasa sendiri. Katanya orang yang tidak mau bermasyarakat lah, ketika ada kegiatannya terus nyewu nggak mau berangkat lah dan sebagainya. Wah, saya habis-habisan dibombardir. Ya memang itu bukan diskusi sih, ceramah. Makanya kan kita ceramah harus punya etika. Ceramah ini kan tunggal, pemain tunggal. Jamaah mau diunyu-unyu seberapapun juga diem saja, ini nggak diskusi. Akhirnya kemudian suatu tempo saya paling tidak 50-50 lah. Kalau saya dipukul, saya ngebalas mukul, minimal itulah. Jangan sampai nanti umat terpola bahwa sikap saya ini salah. Maka begitu saya pas tampil ke depan pas ceramah Ramadan, saya kemudian mengatakan, Islam menjadikan kita ini makhluk sosial, dan kegiatan sosial Allah ciptakan tidak menunggu tangga kita mati. Saya katakan begitu. Allah jadikan kita makhluk sosial, 5 kali kita dikumpulkan dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Allah kumpulkan kita di situ.
Jangan sampai gara-gara karena tidak mau, dan itu juga punya bukti ilmiah, alasan ilmiahnya, kita nggak mau dengan prinsip saudara katakan kami tidak bermasyarakat, tapi orang-orang yang tidak pernah hadir sholat 5 waktu hanya nunggu nyewu dia hadir, dikatakan dia orang yang paling bermasyarakat. Paling tidak saya 50-50 lah. Masyarakat tidak menganggap akidah saya, prinsip saya ini salah. Saya katakan Islam menjadikan kita makhluk sosial. Allah jadikan 5 waktu untuk kita saling bertemu, bertegur sapa di masjidnya Allah ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka nanti pemuda dalam musyawarahnya, ayo kalau kalian nanti sudah ditunjuk menjadi pengurus, bukan hanya bangga menjadi pengurus, tapi ada beban besar yang ada di pundak kalian. Berikanlah contoh tauladan yang bagus untuk yang lain-lainnya. Anda sedang ada dalam garda pemberantasan TBC, memurnikan akidah, menjauhkan sejauh-jauhnya kesyirikan. Jangan sampai Anda yang ditunjuk menjadi pimpinan justru malah Anda akrab dengan kesyirikan, Anda akrab dengan bid'ah, khurafat, tahayul. Maka apa artinya Anda berada di atas memegang kepemimpinan ini? Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama sebisa mungkin kita memaksimalkan diri untuk turut dan andil iqamatuddin ini dengan apa yang kita bisai. Setiap kita terlahir oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini dengan membawa maziyah masing-masing. Likulli syai'in maziyah, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu menghina salah seorang di antara kalian, sebab orang itu terlahir ke alam dunia dan setiap orang membawa kelebihannya masing-masing. Maka marilah kelebihan itu kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup yang singkat dan yang hanya sekali ini, begitu Allah mencabut nyawa kita, dibungkus kain kafan, dimasukkan ke dalam kerenda dan ditanam dalam liang lahat, kita sudah tidak bisa balik ke alam dunia ini lagi. Memaksimalkan hidup yang sekali ini untuk berjuang di jalan Allah, mengumpulkan pundi-pundi pahala yang sebanyak-banyaknya adalah merupakan orientasi utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kesalahan totalitas datang dari pribadi saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum ya bitaqullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.